PJJ kemarin. Profil belajar Pancasila pada kurikulum merdeka, dimensi elemen dan sub-elemennya. Kemudian dimensi elemen dan sub-elemen profil belajar Pancasila. Yang pertama ada dimensi beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ada 5 elemen kunci beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang pertama, berakhlak agama. Belajar Pancasila mengenal sifat-sifat Tuhan dan meyakini bahwa inti dari sifat-sifatnya adalah kasih dan sayang. Selanjutnya B, akhlak pribadi. Akhlak yang mulia diwujudkan dalam rasa sayang dan perhatian pelajar kepada diri sendiri. Ia menyadari bahwa kesejahteraan banyak penting dilakukan bersamaan dengan menjaga orang lain dan merawat lingkungan sekitarnya. Ada keterangan selanjutnya. Yang C, akhlak kepada manusia. Sebagai anggota masyarakat, pelajar Pancasila menyadari bahwa semua manusia setara di hadapan Tuhan. Ini poin-poinnya aja ya Bapak. Jadi ada akhlak kepada alam. Sebagai bagian dari lingkungan, pelajar Pancasila mengejawantahkan akhlak mulianya dalam tanggung jawab, rasa sayang dan peduli terhadap lingkungan alam sekitarnya. Lanjut, yang E, akhlak bernegara. Pelajar Pancasila memahami serta menunaikan hak dan kewajibannya sebagai warga negara yang baik serta menyadari perannya sebagai warga negara. Di sini ada pertama, alur perkembangan dimensi beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang pertama ada sub-elemen mengenal dan mencintai Tuhan Yang Maha Esa. Di akhir fase PAUD ada mengenal adanya Tuhan Yang Maha Esa melalui sifat-sifatnya. Lanjut di akhir fase A. Di fase A itu ada kelas 1 sampai 2, usia 6 sampai 8 tahun. Terus di akhir fase B, kelas 3 dan 4, usia 8 dan sampai 10 tahun. Di akhir fase C, kelas 5 dan 6, usia 10 sampai 12 tahun. Di akhir fase D, kelas 7 sampai 10 sampai 9, usia 13 sampai 15 tahun. Dan di akhir fase E, kelas 10 sampai 12, usia 16 sampai 18 tahun. Sub-subnya poin-poinnya ada di situ, nanti filenya ada kirim. Elemen melaksanakan hak dan kewajiban sebagai warga negara Indonesia. Di akhir fase PAUD, berarti anak mengenali hak dan tanggung jawabnya di rumah dan sekolah serta kaitannya dengan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Di fase A, mengidentifikasi hak dan tanggung jawabnya di rumah, sekolah dan lingkungan sekitar serta kaitannya dengan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Fase B, mengidentifikasi hak dan tanggung jawab orang-orang di sekitarnya serta kaitannya dengan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Fase C, mengidentifikasi dan memahami peran, hak dan kewajiban dasar sebagai warga negara serta kaitannya dengan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan secara sadar mempraktikannya dalam kehidupan sehari-hari. Fase D, menganalisis peran, hak dan kewajiban sebagai warga negara
memahami perlunya mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi sebagai wujud dari keimanannya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Di akhir fase E, menggunakan hak dan melaksanakan kewajiban kewarganegaraan dan terbiasa mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi sebagai wujud dari keimanannya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Lanjut. Yang kedua ada dimensi berkebinekaan global. Dimensi berkebinekaan global. Yang A, mengenal dan menghargai budaya. Lanjut B, komunikasi dan interaksi antar budaya. C, refleksi dan tanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan. D, berkeadilan sosial. Ada tabel yang kedua, alur perkembangan dimensi berkebinekaan global. Yang ketiga ada dimensi bergotong royong. A, kolaborasi. Yang B, tentang kepedulian. C, berbagi. Lanjut, tabel ketiga, alur perkembangan dimensi bergotong royong. Bergotong royong. Dimensi mandiri. Dimensi yang merupakan belajar mandiri yaitu pelajar yang bertanggung jawab atas proses dan hasil belajarnya. Elemen kunci dari mandiri terdiri dari kesadaran akan diri dan situasi yang dihadapi serta regulasi diri. Ada pemahaman diri dan situasi yang dihadapi. B, regulasi diri. Dimensi bernalar kritis. Belajar yang bernalar kritis mampu secara objektif memproses informasi baik kualitatif maupun kuantitatif, membangun keterkaitan antara berbagai informasi, menganalisis informasi, mengevaluasi dan menyimpulkannya. Elemen-elemen dari bernalar kritis adalah memperoleh dan memproses informasi dan gagasan, menganalisis dan mengevaluasi penalaran, merefleksi pemikiran dan proses berpikir dalam pengambilan keputusan. Ini tabel alur perkembangan dimensi bernalar kritis. Elemen memperoleh dan memproses informasi dan gagasan. Elemen refleksi pemikiran dan proses berpikir. Yang keenam, dimensi kreatif. Belajar yang kreatif mampu memodifikasi dan menghasilkan sesuatu yang orisinal, bermakna, bermanfaat, dan berdampak. Elemen kunci dari kreatif terdiri dari menghasilkan gagasan yang orisinal serta menghasilkan karya dan tindakan yang orisinal serta memiliki keluasan berpikir dalam mencari alternatif solusi permasalahan. Ini tabel alur perkembangan dimensi kreatif. Ada elemen menghasilkan gagasan yang orisinal, ada tingkatan setiap fasenya. Demikian paparan hasil IKM kemarin.
lain. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Dan demikian paparan saya. Kalau kurang jelas nanti filenya dikirim di grup kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.